Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Ashraf Isyandana NPM 1903201080. Perkenalkan, nama saya Faisya Rizky Dayati, bisa dipanggil Ica, NPM 190320101097. Saya Muhammad Novel Nazif dari kelompok 7 sesi Jumat. Nama saya adalah Amalia, NPM 19032010076. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Zaki Gufron, NPM 190 320 192. Saya di sini akan menjelaskan tentang K3, keselamatan dan kesehatan kerja. Umumnya terbagi menjadi 3 versi, antara lain K3 menurut filosofi, K3 menurut keilmuan, dan K3 menurut standar internasional. Saya akan menjelaskan tentang arti menurut filosofi, yaitu suatu pemikiran dan upaya untuk menjamin keutuhan dan kesempurnaan jasmani maupun rohani tenaga kerja, khususnya manusia. Dan kalau menurut standar internasional atau definisi standar internasional adalah semua kondisi dan faktor yang dapat berdampak pada keselamatan dan kesehatan tenaga kerja maupun orang lain, yaitu kontraktor, pemasok, pengunjung, dan tamu di tempat kerja. Mengapa kita perlu memperhatikan K3 khususnya di pengelasan dan pengeboran untuk menghindari cedera-cedera yang tidak diinginkan ketika ada di proses pengelasan, untuk menghindari cedera pada mata akibat penyinaran, silau nyala api gas, cedera karena asap dan gas yang dihasilkan selama proses pengelasan. Terima kasih. Mesin las merupakan sebuah mesin yang khusus digunakan untuk melakukan proses pengelasan. Mesin ini menggunakan energi listrik dan mengubahnya menjadi energi panas, sehingga dapat melelehkan elektroda atau kawat las. Elektroda atau kawat las merupakan sebuah material yang digunakan untuk suatu proses pengelasan. Material ini digunakan untuk mendapatkan proses pembakaran dan mengubahnya menjadi busur menyala. Kegunaan dari mesin las adalah untuk menambal benda cor yang berlubang, atau bisa juga digunakan untuk menyambung 2 benda cor. Saya akan menjelaskan fungsi bagian-bagian dari mesin las. Bagian-bagian utama pada sebuah mesin las yaitu trafo las atau mesin las, kabel tenaga, kabel las, penjepit atau pemegang elektroda, dan penjepit massa. Yang pertama yaitu trafo las atau mesin las. Sumber tenaga listrik untuk mesin las dapat diperoleh secara mekanik melalui generator yang digerakkan oleh motor atau sudah merupakan jaringan dari PLN. Sesuai dengan arus las yang dikeluarkan oleh mesin las, maka mesin las dapat dibedakan menjadi 3, yaitu mesin las arus searah, mesin las arus bolak-balik, dan mesin las arus ganda. Yang kedua yaitu kabel tenaga. Kabel tenaga berfungsi untuk menghubungkan jaringan tenaga dengan mesin las. Jumlah kawat dalam kabel tenaga disesuaikan dengan jumlah pasa mesin las ditambah 1 kawat sebagai penghubung massa tanah dari mesin las. Yang ketiga yaitu kabel las. Kabel las dipergunakan untuk keperluan mengelas. Terdiri dari 2 buah kabel yang masing-masing ujungnya dihubungkan dengan penjepit elektroda dan penjepit massa. Inti kabel las terdiri dari kawat-kawat halus, dihubungkan dengan bahan isolasi yang tahan arus dan tidak mudah sobek atau rusak. Kabel las harus kuat, lemas, tidak kaku, dan mudah digulung. Penggunaan kabel las pada mesin las harus disesuaikan dengan kapasitas arus maksimum mesin las. Makin panjang dan makin kecil diameter kabel, maka makin besar tahanan atau hambatan arus yang terjadi pada kabel. Sedangkan bila makin pendek dan besar diameter kabel, maka makin kecil hambatan yang terjadi. Yang keempat yaitu penjepit atau pemegang elektroda. Pemegang elektroda
dibuat dari bahan penghantar arus yang baik, yaitu tembaga atau paduan-paduan tembaga. Bagian pegangan penjepit elektroda dibungkus dengan bahan isolasi yang tahan arus listrik dan tahan panas seperti ebornit atau karet campuran. Mulut penjepit hendaknya dapat menjepit elektroda dengan kokoh dan keadaannya harus selalu bersih agar tidak lekas panas dan hambatan arus yang terjadi sekecil mungkin. Yang kelima yaitu penjepit massa atau klem massa. Berfungsi untuk menghubungkan kabel las ke massa atau benda atau meja kerja. Bahan untuk penjepit massa terbuat dari bahan penghantar listrik yang baik. Penjepit massa harus diikat kuat pada benda kerja atau meja kerja yang bersih. Ikatan yang tidak kuat akan menimbulkan percikan api dan penjepit massa akan menjadi panas dan menempel pada benda atau meja kerja. Di sini saya akan menerangkan tentang mesin bor. Mesin bor adalah alat perkakas yang sering kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari, baik itu di pabrik, di gudang, di bengkel, di rumah, dan lain-lain. Mesin bor adalah alat yang mengubah energi listrik menjadi energi gerak dengan cara memutarkan atau memotong dengan alat pemakaiannya mata bor hanya pada semua mesin tersebut. Mesin ini dapat digunakan untuk mengebor atau melubangi bagian pada sebuah logam, aluminium, besi, kayu, dan sejenisnya. Di samping itu, mesin bor juga berfungsi untuk membuat alur atau perluasan dan menghaluskan secara presisi dan akurat. Mesin bor ini sangat berguna dalam kehidupan sehari, baik di bidang teknik industrial atau di bidang lain. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang jenis-jenis mesin bor. Yang pertama ada mesin bor meja. Yang kedua ada mesin bor tangan. Yang ketiga ada mesin bor radial. Yang keempat ada mesin bor tegak atau bisa disebut dengan vertical drilling mesin. Yang kelima ada mesin bor koordinat. Yang keenam ada mesin bor lantai. Dan yang terakhir ada mesin bor berporos.